Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, kelas 6A yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, hari ini kembali kita lanjutkan pembelajaran tematik untuk bahan ajar 4, tema 1, subtema 2 dan 3. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz harapkan anak-anakku semua senantiasa bersemangat dalam murojaah hafalan dan juga bersemangat dalam penambahan hafalan. Besok hari Sabtu, maka siap-siap untuk menyetor video penambahan hafalan ayat 11 sampai ayat 20 dan ada yang ayat 21 sampai ayat 30 dan juga ada yang sudah setengah dari surah Al-Qalam. Silakan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran untuk IPS dan PPKN. Adapun tujuan muatan pelajarannya yaitu untuk IPS 1. Siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi negara ASEAN. 2. Siswa dapat menyebutkan kegiatan ekonomi negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kondisi politik negara ASEAN. Kemudian untuk PPKN yaitu siswa dapat menyebutkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila keempat dan 5. Nah, sekarang kita masuk pada materi pelajaran. Baik, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memperoleh barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Adapun di Indonesia, kegiatan ekonomi itu sangat beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, dan juga di bidang jasa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang keadaan geografis negara ASEAN, bahwa negara ASEAN diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Kemudian negara-negara ASEAN secara umum memiliki keadaan geografis yang sama, yaitu memiliki tanah-tanah yang subur, sehingga memiliki sumber daya alam atau hasil alam yang melimpah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan lebih jauh untuk mempelajari kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara, di masing-masing negaranya. Yang pertama mulai dari Indonesia. Kegiatan ekonomi itu sangat beragam di Indonesia, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, dan juga jasa. Tentu anak-anak banyak melihat beberapa bidang ekonomi tersebut dilaksanakan di negara kita. Yang kedua di Malaysia. Mata pencarian penduduk di Malaysia secara umum yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Serta banyak lagi hasil alam negara Malaysia juga. Yang ketiga, Singapura. Singapura terkenal sebagai salah satu negara maju dan mendapatkan per kapita yang sangat tinggi. Apa yang membuat dia sangat maju yaitu mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Seperti itu. Yang keempat yaitu negara Thailand. Nah, negara dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri, penghasil terbesar yaitu beras di Asia dan
tiga sedunia, dijuluki Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Nah, jadi sangat banyak hasil pertanian di bidang dalam bentuk padi atau berasnya. Kita lanjutkan. Yang kelima yaitu Filipina, adalah negara dengan kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Yang keenam Vietnam. Padi merupakan hasil utama pertanian. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, kemudian fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya juga banyak berupa bambu, cina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Nah, yang ketujuh yaitu Kamboja, merupakan negara agraris sehingga kegiatan ekonomi utama penduduknya di sektor pertanian. Hasil utama pertanian yaitu padi, jagung, kedelai, dan lada. Hasil perkebunan karet dan tebu. Hasil tambang berupa biji besi, batu bara, tembaga, dan emas. Yang kedelapan Laos, negara yang kegiatan ekonomi utamanya yaitu di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Kegiatan ekonomi lainnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan peternakan. Yang kesembilan Myanmar, adalah negara agraris yang kegiatan ekonomi penduduknya yang utama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hasil alamnya meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Yang ke-10 yaitu Brunei Darussalam, merupakan negara terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produksi minyak. Merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi di negara Asia Tenggara dan tergolong negara maju di ASEAN. Nah, itulah 10 kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Sekali lagi secara umum memang kegiatan ekonominya hampir sama karena salah satu faktor tadi yaitu faktor geografisnya yang letaknya tidak berbeda atau kondisi alamnya hampir sama sehingga kegiatan ekonominya juga hampir sama. Yang perlu anak-anakku pahami di sini adalah bagaimana dua negara itu, negara ASEAN yang disebut sebagai negara maju dan memiliki per kapita yang tinggi yaitu negara Singapura dan negara Brunei Darussalam. Kalau negara Singapura itu maju karena hasil ekspor berupa alat transportasi dan alat elektronik. Kemudian kalau Brunei Darussalam maju karena hasil alamnya berupa minyak bumi atau minyak mentah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Lalu apa contoh kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Nah, negara-negara ASEAN itu membentuk sebuah kerjasama di bidang ekonomi yang tujuannya juga untuk mensejahterakan anggotanya, tentu negara-negara yang ada di ASEAN. Contohnya yang pertama yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, promosi yang dilakukan oleh ASEAN meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi di negara-negara belahan dunia. Jadi negara-negara maju di belahan dunia itu organisasi ASEAN melakukan promosi terkait dengan sumber daya yang dimiliki, baik perdagangan, pariwisata, dan investasi juga. Yang kedua yaitu penyediaan cadangan pangan. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa Thailand, Indonesia, dan Kamboja adalah salah satu dari negara-negara ASEAN yang memiliki hasil bumi yang sangat melimpah, yaitu dari segi bahan pangan berupa padi. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan proyek industri.
Adapun beberapa proyek industrinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh, itu letaknya di Indonesia. Itu merupakan kerjasama di bidang ekonomi dari ASEAN. Kemudian yang kedua, ASEAN Urea Project yang merupakan pabrik pupuk di Malaysia. Yang ketiga, ASEAN Cover Fabrication Project yang merupakan pabrik industri tembaga di Filipina. Jadi setiap negara-negara anggota ASEAN itu memiliki proyek-proyek industri yang dilakukan oleh anggota-anggota ASEAN. Jadi kerjasama ekonominya sangat maju. Nah, kalau kita sudah pahami bagaimana keadaan ekonomi atau kondisi ekonomi negara-negara ASEAN, yang perlu kita pahami juga yaitu kondisi politik negara di Asia Tenggara. Tentu anak-anakku sering mendengar kata-kata politik. Apa sih politik? Itu misalnya dalam ajang pemilihan umum. Itu banyak orang menyebut politik, misalnya pemilihan kepala daerah, ada disebut juga ini politik. Sekarang kita pelajari secara umum. Politik itu adalah kegiatan yang melibatkan unsur demokrasi atau kerjasama dilakukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Itu disebut dengan politik. Nah, sekarang kita bahas khusus kondisi politik negara di Asia Tenggara. Nah, secara garis besarnya negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu memiliki sistem politik itu ada 5. Nah, yang pertama disebut dengan sistem politik monarki kerajaan konstitusional. Apa artinya? Dalam sistem pemerintahan ini atau sistem politik ini terdapat seorang raja yang menjadi kepala negara, namun tidak memiliki kekuasaan politik sehingga hanya menjadi simbol negara. Kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan politik dijabat oleh seorang perdana menteri. Sistem ini digunakan oleh Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Jadi ada 2 pemimpinnya kalau secara gampangnya di suatu negara yang menganut sistem monarki kerajaan ini. Sistem monarki kerajaan konstitusional. Ada seorang raja dan ada seorang perdana menteri. Kalau raja merupakan simbol dari negaranya, sedangkan yang menjalankan pemerintahan itu, roda pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Nah, itu pengertiannya. Sekarang sistem monarki kerajaan absolut. Nah, tadi monarki konstitusional, sekarang monarki absolut. Dalam sistem ini terdapat raja menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan mutlak dan utama dan tidak dibatasi oleh parlemen atau undang-undang dasar. Sistem ini digunakan oleh Brunei yang dipimpin oleh Sultan Hasanah Bolkiah. Nah, jadinya kalau di monarki absolut itu seorang raja juga merangkap sebagai perdana menteri. Jadi dia simbol negara juga sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan itu. Itulah sistem monarki absolut. Sekali lagi, kalau monarki konstitusional itu ada raja dan ada perdana menteri. Raja sebagai simbol negara, sedangkan perdana menteri yang menjalankan pemerintahan. Kalau di monarki absolut itu raja itu bertindak sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu bedanya. Yang ketiga yaitu sistem republik presidensial. Dalam sistem ini terdapat presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat dan kemudian membentuk kabinet yang berisi menteri. Dalam sistem ini terdapat pembagian kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini digunakan oleh negara kita dan negara Filipina, yaitu Indonesia. Kalau kita lihat negara kita, negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Seorang presiden berfungsi sebagai kepala negara, juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
Jadi agak mirip dengan tadi yang monarki absolut, yang monarki konstitusional. Tapi itu raja, kalau ini presiden. Oh maaf, yang monarki absolut. Kalau tadi raja merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau yang ini presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hanya saja kalau di presidensil itu presidennya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Kalau di kerajaan absolut itu secara turun-temurun. Nah, kemudian ada pembagian kekuasaan disebut dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif adalah yang menjalankan pemerintahan, yaitu presiden. Legislatif adalah yang membuat undang-undang dan mengawasinya, yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ada yudikatif, yaitu yang mengadili ketika terjadi pelanggaran undang-undang, yaitu Mahkamah Agung, yaitu negaranya yang menjalankan Indonesia dan Filipina. Nah, sistem pemerintahan yang ketiga yaitu sistem republik parlementer atau parlementar. Dalam sistem ini terdapat presiden yang menjadi kepala negara yang bersifat simbolis. Kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan politik dijabat oleh seorang perdana menteri atau kanselir yang dipilih oleh parlemen. Sistem ini digunakan oleh Singapura dan Myanmar. Nah, pada sistem republik parlementer ini juga terdapat seorang presiden, juga terdapat seorang perdana menteri. Seorang presiden itu bersifat simbolis sebagai kepala negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahan itu dipegang oleh seorang perdana menteri. Perdana menterinya ditunjuk oleh parlementer, seperti kalau di kita itu parlementer yaitu DPR. Nah, dia yang menunjuk siapa yang menjadi sebagai perdana menteri atau kepala pemerintahan. Nah, yang terakhir yaitu sistem negara komunis. Nah, ini sering kita dengar dulu waktu belajar sejarah, yaitu Partai Komunis, PKI. Apa sih PKI? Partai Komunis. Nah, dalam sistem ini Partai Komunis menjadi satu-satunya partai yang berkuasa dan pemerintahan dikendalikan oleh pejabat yang ditunjuk partai. Sistem ini disebut juga Republik Sosialis atau Republik Rakyat. Laos dan Vietnam menganut sistem ini. Jadinya sistem negara komunis ini sedikit agak kaku. Jadinya agak kaku dan monopoli kekuasaan oleh satu partai, seperti itu. Nah, coba sekarang kita perhatikan. Setiap negara-negara di Asia Tenggara memiliki sistem politik masing-masing. Begitu juga dengan dasar negara dan undang-undangnya. Salah satu dasar negara kita yaitu Pancasila. Pada materi sebelumnya kita sudah bahas atau sudah pelajari perilaku yang mencerminkan sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Sekarang kita akan membahas sila yang ke-4 dan sila yang ke-5. Baik, semoga anak-anak bisa memahami tadi bagaimana sistem politik yang ada di negara-negara ASEAN. Itu dia. Nah, yang berikutnya yaitu penerapan sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penerapannya yaitu pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kemudian 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, dengan tekad baik dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Sila yang kelima. 1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, bersikap adil. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, itu dia
penerapan sikap dari sila-sila Pancasila yang keempat dan yang kelima. Semoga anak-anakku bisa memahami materi pelajaran pada bahan ajar 4 ini dan bisa menguasainya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan langsung hubungi WA Ustadz, kirim pertanyaannya. Yang terakhir, ada tugas. Silakan dikerjakan buku tema 1 halaman 158. Kemudian seperti biasa difoto dan dikirim via WA. Nah, sekian dari Ustadz video hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan jika ada salah-salah kata. Jazakumullahu khairan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.